kalsium sorbat sama kalsium propionat kalau tidak dipecah di adonan kue apa di adonan roti itu nggak ada guna, buang duit. Nah, roti itu pH-nya dari 4,8 sampai 6 di tengah-tengah ya. Tadi kita ngomongin pH, pH itu adalah kadar keasaman produk. Ini masuk air itu 7, ini termasuknya lumayan asam. Semakin Bapak melakukan fermentasi, proofingnya lama, atau ditambahkan sponge itu makin asam produknya ya. Jadi semakin rendah pH-nya. Oke, kalau enggak Bapak bikinnya cuma no time dough, beneran ngaduk, bagi adonan, masuk proofing itu no time dough, nggak ada waktunya tuh, nggak ada istirahatnya. Itu pH-nya di 6 ya, jadi lebih netral. Jadi kalau Bapak makin lama fermentasinya itu makin asam. Semakin Bapak bikin adonan tidak pakai istirahat, semakin gak guna pengawet yang Bapak tambahkan. Itu benar-benar nggak, fungsinya sedikit banget. Contoh ya, kita lihat ini pH, ini angka ini tuh angka pH ya. Kan tadi saya bilang di 6 kan. Oke lah, 6 itu berarti paling dekat di angka sini ya. Ini kan 6,75 lebih netral lagi, ini kan air ya. Ini berarti pH-nya kurang lebih di sini ya. Di sekitar 5,8, 5,7. Propionic acid itu kan dari kalsium propionat ya tadi. Si kalsium propionat di pH 6, di pH 5,8, Bapak masukin 100 gram, Ibu masukin 100 gram, yang kerja cuma 10 gram. 10%-nya aja. 90%-nya sampah. Nggak guna sama sekali. Jadi Bapak mau masukin 1000, yang kerja cuma 100. 90%-nya lagi buang semua, nggak guna. Kalau pH-nya roti Bapak, ini. pH roti itu umumnya 4,8 sampai 6. Ini pH rata-rata. Semakin Bapak melakukan fermentasi, semakin panjang prosesnya, semakin asam. Semakin ke atas nih, baunya biasa paling gampang dari bau. Rotinya baunya lebih asam, bukan asam fermentasi, itu semakin rendah pH-nya. Semakin Bapak bikin rotinya instan, seperti kemarin ngaduk, potong, proofing, itu tuh instan, no time dough namanya. Itu pH-nya lebih netral Pak, lebih dekat 7, lebih dekat air. pH-nya lebih tinggi, ya. Ini jelas ya. Bingung pH enggak? Keasaman produk, oke. Kalau pH roti Bapak nih ya, 6 itu, ini kan 535, ini 675, ya oke lah. 6 itu dekat sini lah ya, iya kan? Kurang lebih ini 547, 687, 6, kurang lebih di sini. pH no time dough roti yang kita bikin tanpa istirahat, yang seinstan mungkin karena Bapak Ibu mengejar productivity, saya mau produksi sebanyak mungkin, gak bisa istirahat kelamaan, nggak mau bikin sponge and dough, maunya roti sesimpel mungkin, secepat mungkin. Bapak masukin 100 gram kalsium propionat, yang kerja itu cuma 10%-nya, 10 gram aja, 90 gramnya sampah, ya, gak guna. Loh, kalau gitu ngapain saya tambahkan segitu banyak? Memang gak ada guna. Jadi makanya pengawetan Bapak itu tidak akan terbantu. Adalah kebantu karena ada 10 gramnya, tapi nggak cukup. Nah, bisa dilihat tadi kalau 4,8 ya, tadi kan range-nya 4,8 sampai 6. Kalau kita berhasil nurunin pH produk ke 4,8, kita turunin 4,8 di sini ya, kurang lebih ya, 4,8, 4,75 nih. Propionic acid, kalsium propionat itu kan tadi aktif ingredientnya itu propionic acid. Propionic acidnya ini kerjanya 50%. Jadi Bapak masukin 100 gram, yang kerja itu 50 gramnya. Lebih efektif. Ini Bapak resep sama nih. Bapak bikin 2 roti yang sama, penambahan kalsium propionatnya sama persis 100 gram. Yang satunya yang pH-nya 6 itu hanya kerja 10%-nya. Yang pH-nya 4,8 itu kerjanya 50%-nya. Jadi pasti yang 50% ini akan lebih awet dibanding yang cuma 10%-nya. Oke, jadi bukan berarti Bapak mau memanjangkan produk itu sekedar tambahin aja preservatifnya setinggi mungkin. Kalau pH-nya nggak tepat, nggak guna, udah pasti itu buang duit aja. Karena jadi sampah, literally nggak ada guna, memberatkan adonan doang.
dia hanya memperlambat kerjanya ragi. Karena itu kan setiap kita nambahin barang ekstra, aditif ekstra itu cuma memberatkan kerja ragi. Gitu. Jadi jangan semata-mata kayak, oh saya tambahin aja terus. Yang penting ini, satu buang duit, satu raginya jadi makin slow. Oke, sejauh ini jelas ya? Oke. Berarti ini pH-nya pH do ya? Do. pH do. Do-nya itu harus kita turunkan pH-nya. Satu, dengan fermentasi. Tapi nggak bisa, nggak ada waktu. Makanya kalau lihat resep kemarin, kita tambahkan lactic acid. Kita tambahkan asam dengan sengaja supaya pH-nya turun. Itu tujuan kita kenapa kita nambahin acid. Kalau pakai lactic acid kan tesnya biasa. Betul. Kalau pakai GDL bisa? Pakai apa? Glucose delta faktor. Nggak bisa. Nggak bisa. pH-nya turun nggak? Harusnya itu. Tapi signifikan nggak? Kalau Bapak nurunin dari sini ke sini, ya ada yang cuma segini doang. Kita mau nurunin itu cukup signifikan, Pak. Kalau Bapak nurunin sedikit, ada improvement tapi nggak guna-guna amat, Pak. Kalau si lactic acid itu kan nggak mahal. Citric acid juga. Nah, citric acid kalau Bapak tambahin, bisa nggak bisa, tapi lebih asam lagi. Bapak tambahin cukup bisa nggak bisa, ya cuma makin bau aja gitu loh. Ujungnya, makanya kita kemarin ada flavor. Tujuannya apa? Masking sedikit bau asamnya, nggak ada pilihan karena kita benar-benar harus nurunin pH-nya produk. Ini satu-satunya cara supaya preservatif yang kita tambahkan itu kerja, kita harus asamkan rotinya, wajib. Tapi roti asam orang Indo nggak suka, flavornya yang kenceng, kasih feelingnya kenceng, ya itu caranya. Kali gitu. Jadi kita harus ada pemilihan mau nggak mau, roti pasti ada perubahan rasa. Oke, jelas? Cara hitung pH roti saya misalkan itu dari roti yang sudah jadi atau dari adonannya, dan caranya seperti apa ya? Ada alatnya kah? Ada. Jadi kita ada pH meter, biasa kalau di lab gitu itu bisa beli Pak. Jadi dibikin rotinya udah jadi, di blender, masukin ke cairan. Itu ada namanya pH meter. Atau kadang paling simpel itu pakai litmus paper Pak. Jadi kayak kertas. Kertas lapus. Litmus ya. Ya, itu kertas kayak kertas kecil-kecil gitu berwarna. Itu nanti ini Pak, kalau Bapak kenakan cairannya, nanti kalau Bapak pH-nya asam itu lebih merah, yang lebih basah itu nanti warnanya lebih ungu gitu. Ada. Nanti udah gitu Bapak ada guideline-nya gitu dicocokin. Oh, yang saya warnanya kayaknya yang di sini nih. Yang itu lebih murah Pak. Tapi kalau yang pakai mesin itu lebih apa? Terus sekarang ada yang tinggal colok itu. Ada, ya itu juga bisa. Oh kalau ini kita soalnya yang di lab itu yang proper lah gitu. Karena itu karena semakin simple alatnya, itu tuh semakin range-nya tuh semakin kurang spesifik lah. Jadi selapus paper pun kalau Bapak pakai itu perkiraan, tapi Bapak bisa lihat itu nanti ngarahnya semakin ke asam apa enggak. Nah semakin asam produk Bapak, semakin tinggi fungsi propionic acid. Tapi kalau terlalu asam nggak ada yang mau makan Pak. Jadi makanya sebenarnya biasanya kita ngomong di sini aja cukup. Nggak usah terlalu, bukan nggak usah terlalu, nggak ada yang mau makan lah kalau terlalu asam. Itu kan ada yang di baking ada formasi lain. Enggak. Oke. Roti yang udah jadi kosongan nih, roti kosongnya di blender. Airnya netral. Yang Air hilangannya ini cuma yang si netral. Budi jadi yang langsung ngetes pH air. Kalau Bapak mau, Bapak bisa tes adonan juga sih Pak. Ataupun Untuk sabaraha membedakan, tapi standarnya biasanya di enggak sih. minimal di 475. Kalau di bawah itu terlalu asam. Ya di bawah terlalu Ada asam. pertanyaan lagi Di atas juga mengenai itu 475 berarti di potasi atau berarti cuma Ingat ya, ini tuh penting banget karena kalau bentuknya masih kalsium propionat, bentuknya masih utuh kalsium propionat atau potasium sorbat itu nggak guna. Benar-benar kita harus breakdown di dalam adonan, baru dia akan menghasilkan efek. Ya, dan jadi kalau propionic acid kita misalnya pakai nih di 4,8 kita berhasil nih apa? Misalnya saya berhasil menurunkan produknya ke 4,8. Nah, dia baru aktif 50% aja. Bapak pakai potasium sorbat juga sama di cake. Begitu Bapak berhasil nyampe ke sini, akan aktif 50%. Ini sama lah kurang lebih propionic acid sama potasium sorbat cara kerja. Oke?
Next, ini. Oh, Kan tadi ada akun saya phosphate sorbic acid ya. Ini surat itu. apa? Sorry. Yang kalsium sorbic acid. Ini, nanti saya jelasin. Ini nanti ada, cuman kita sama ngomongnya caranya begitu aja kalau diblender jadi pakai gini, air. Pak, kalau yang nurunin ini pH-nya sampai kalsium propionat sama potasium sorbat kan kita masukkan ngetes doang. salt ini kan dua ini yang harus Lagian dipecah. juga sebetulnya Kalau yang ini kita masuknya lasaman tuh itu yang kita tambahkan cuma apa makanannya aja. si propionat Jadi itu nggak asam. peduli pH-nya berapa. Kalau bol itu kan 100% dia propion gede. apa Jadi potasium ini beda. kita tambahkan bentukannya Kalsium begini biar propionat supaya ini dia untuk masuk roti itu udah langsung khusus roti. kerja, nggak butuh pH Potasiumnya kontrol sama lagi. harus pH-nya asam. Tapi akan Enggak, menjadi lebih potasium pH-nya kalau bapak potasium mah masukin kalsium makanannya bukan propionat asam. sama potasium sorbat. Kalau misalnya kan, Iya. kalau di Bepom itu ada maksimum dari propionat acid. Betul. Nah, Oke, coba propionat acid lihat. yang sudah dipecah sebagai Sudah acid dipecah. propionat. Berarti kalau misalnya kadar 0,3, Ini kan kalau di Bepom kan orang bilang 0,3 kalsium propionat sebenarnya. yes, Nah, tapi sebenarnya yang di dan kadarnya itu kan propionic acid. acidnya. Yes. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai 0,3, tapi yang bisa cuma 50%. Iya, berarti nggak belum nyampe. Di bawah limitnya ya. Yes. Berarti ada misalnya kalau pakai Lopendo, Ya. anggap kita pakai over deh, langsung propionat sampai 0,5 atau 0,6. Breakdown cuma 10%. 10%. Yes. Berarti kalau di cekmat segala macam udah bakal Enggak, karena dia tidak jadi pecah. Tapi nggak guna Pak. Bapak nambahin segitu pun di ujungnya ngeberatin raginya aja. Iya. Nah, sekarang saya mau ngomongin mengenai peraturan Bepom. Ini data dari Bepom untuk preservatif ya. Yang ini adalah kalsium propionat. Ya. Jadi kalsium propionat yang umum kita pakai itu boleh dipakai di 4 bentuk ini. Tapi paling umum yang kita pakai adalah kalsium propionat bentuknya yang umum dijual di pasaran. Ini diukur sebagai asam. Ya. Ini pengukurannya sebagai asam dan untuk produk bakery atau produk roti ini dosisnya 0,2% sebagai propionic acid, bukan sebagai kalsium propionat. Setelah dipecah itu maksimumnya 0,2% di produk akhir. Bingung? Ya jadi gini, kan tadi dipecah Pak, salt itu. Jadi yang diukur itu dia nggak peduli kalsiumnya berapa. Dia peduli, si Bepom itu cuma peduli waktu sudah jadi asam. Yang diukur sama Bepom itu hanya asamnya saja. Itu maksimal di 0,2%. Oke? Nah, sekarang kita bahas mengenai potasium sorbat. Kenapa potasium sorbat itu jarang dipakai di roti? Bukan dia jarang banget dipakai di roti, dipakainya hanya di cake. Jadi biasa kalsium propionat untuk roti, potasium sorbat untuk cake. Karena oke, ya. Udah barusan tadi. Oh, udah. Karena dari kesimpulan kan Belum. saya mau nanya ini cara mengukur pH biar Aku baik aja. Yang penting ada proses reaksi sama air. iya tapi mengukur cara mengukur ya. Cara mengukur pH-nya. Iya. Nah, kita pegang. Sorry ya.